Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Nuzrisha Afifa dengan NPM 23037010021. Di sini saya akan membahas tentang efek Compton dari fisika gelombang. Untuk penjelasannya, mari ikuti. Efek Compton merupakan hasil dari interaksi antara foton dengan partikel bermuatan, seperti elektron bebas. Dalam efek Compton sendiri, foton berinteraksi dengan elektron dan menyalurkan sebagian energinya ke elektron tersebut, yang menyebabkan perubahan panjang gelombang foton dan sudut pemantulannya. Efek Compton melibatkan dispersi foton oleh partikel bermuatan yang menghasilkan perubahan panjang gelombang dan foton dan dispersi sudut yang terukur. Kemudian terdapat sejarah dari efek Compton, yaitu penemuan fundamental dalam bidang fisika yang dilakukan oleh Arthur H. Compton pada tahun 1927. Eksperimen ini membuktikan sifat partikel dari foton, unit dasar dari cahaya, serta mendukung teori kuantum elektrodinamika yang ditemukan oleh Albert Einstein. Kemudian efek Compton sendiri menggunakan sinar X yang dipancarkan pada permukaan logam untuk menimbulkan efek elektronik. Hasilnya menunjukkan bahwa sinar X yang dipantulkan dari permukaan logam memiliki panjang gelombang. Terdapat latar belakang dari efek Compton, yaitu mengindikasi bahwa foton dari sinar X telah kehilangan bagian energi dan bergeser pada panjang gelombang yang lebih panjang, setelah itu menumbuk dengan elektron bebas dari permukaan logam. Eksperimen efek Compton sendiri memberikan bukti konkret terhadap sifat partikel dari foton serta menegaskan interferensi kuantum dari cahaya yang diusulkan oleh Albert Einstein, yang memainkan peran penting dalam perkembangan fisika modern. Kemudian eksperimen fotolistrik dan efek Compton merupakan dua fenomena penting dalam fisika kuantum yang memiliki perbedaan mendasar. Eksperimen fotolistrik pertama kali diamati oleh Heinrich Hertz pada akhir abad ke-19, kemudian melibatkan emisi elektron dari permukaan logam ketika terkena radiasi elektromagnetik seperti cahaya. Fenomena ini terdiri dari partikel diskrit yang disebut dengan foton, dan energi foton tersebut dapat menyebabkan pelepasan elektron dari permukaan logam dan energi kinetik yang sesuai. Efek Compton tidak ada batasan energi maksimum untuk foton yang terlibat, tetapi terdapat interaksi dapat menjadikan antara foton dengan energi berapapun dengan partikel bermuatan seperti elektron. Oleh karena itu, efek Compton sering terjadi dalam konteks energi tinggi seperti radiasi sinar X atau gamma. Sementara efek eksperimen fotolistrik lebih umum terjadi dalam konteks energi yang rendah hingga menengah seperti cahaya tanpa atau ultraviolet. Di sini terdapat pembahasan dari efek Compton, yaitu berdasarkan hasil pengamatan, ternyata sinar X yang menghambur memiliki panjang gelombang yang memiliki lebih besar dari panjang gelombang sinar X dari semula. Hal ini dikarenakan sebagian energi terserap oleh elektron. Kemudian jika energi foton sinar X mula-mula HF dan energi foton sinar X yang terhambur menjadi HF dikurangi dengan HF aksen, dalam hal ini F akan lebih kecil dari F aksen sehingga panjang gelombang yang terhambat menjadi tambah besar. Di sini terdapat ilustrasi efek Compton, yaitu terdapat foton datang yang menabrak elektron diam, kemudian akan berubah menjadi dua arah, yaitu HF, foton terhambur, atau elektron terhambur, kemudian akan menjadi theta. Terdapat persamaan dari efek Compton, yaitu dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Efek Compton dapat menunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang foton akan terhambur dengan panjang gelombang semula dengan persamaan di bawah ini ya. Terdapat fungsi dan kegunaan dari efek Compton, yaitu yang pertama digunakan dalam spektroskopi gamma untuk mendeteksi dan menganalisis sinar gamma. Kemudian yang kedua yaitu dalam astronomi, digunakan dalam teleskop Compton yang dimanfaatkan dari efek untuk mendeteksi sinar gamma dari objek astronomi. Kemudian efek Compton juga digunakan dalam energi teknologi medis seperti pencitraan sinar X dan PET scan, dan untuk efek Compton juga digunakan untuk mempelajari struktur atom yang berinteraksi dengan partikel subatomik. Di sini terdapat contoh soal efek Compton, yaitu pada percobaan efek Compton, seberkas sinar X dengan frekuensi 3,1019 Hz ditembakkan pada elektron diam. Pada saat menumbuhkan elektron terhambur dengan sudut 60 derajat,
Bila diketahui MO sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dengan H sebesar 6,62 dikali dengan 10 pangkat min 34 Cr dan C sama dengan 3,108 meter per sekon. Hitunglah frekuensi sinar X yang terhambur. Ditanyakan F aksen sama dengan berapa. Jadi di sini kita menggunakan persamaan pi aksen dikurangi dengan pi sama dengan H per M0C 1 min cos theta. Kemudian di sini mendapatkan hasil 0,1212 kali 10 min 11 M. Kemudian yang selanjutnya mencari pi sama dengan C per F sehingga mendapatkan hasil 1 kali 10 pangkat min 11 M. Dan mencari pi aksen dengan mendapatkan hasil 1,1212 kali 10 min 11 M. Baru di sini kita bisa menggunakan F aksen sama dengan C per pi aksen sama dengan 2,67 kali 10 pangkat 19 Hz. Jadi frekuensi sinar X yang terhambur yaitu sebesar 2,676 kali 10 pangkat min 19 Hz. Jadi kesimpulan dari efek Compton sendiri merupakan penemuan fundamental dari bidang fisika yang dilakukan oleh Arthur H. Compton pada tahun 1923. Efek Compton sendiri merupakan hasil dari interaksi antara foton dengan partikel yang bermuatan seperti elektron bebas yang berinteraksi dengan elektron dengan menyalurkan sebagian energinya. Itu tadi video yang telah saya sampaikan dalam materi efek Compton beserta contoh soalnya. Jadi untuk kalian yang belum paham untuk materi efek Compton bisa tanya di bawah ya. Kalian bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.